Kan Allah bilang, wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum tur khudhu ma atainakum biquwwatin. Pegang teguh apa yang aku pertunjukkan padamu. Tidak mungkin Allah menyuruh kita memegang teguh yang tidak ditunjukkannya kepada kita. Sampai Allah bilang, wazkuru kama hadakum. Ingatlah Allah sebagaimana yang aku tunjukkan padamu. Jadi sudah, apa yang Allah tunjukkan padamu itu dipegang teguh dan diingat selalu. Paham maksud saya? Nah, ketika itu dipegang, ya pegangan kita tuh akan terus dikuatkan oleh Allah, dikuatkan oleh Allah. Itu namanya rahmat. Ya. Jadi rahmat itu sesuatu yang menguatkan. Datangnya dari mana? Dari Allah kepada orang yang menghendaki dikuatkan. Ya. Nah, jadi sesuatu yang melemahkan itu namanya laknat. Ya. Jadi kebalikan rahmat apa? Laknat. Gitu. Bisa dilanjut? Nah, kemudian Allah bilang, ya, karena sesungguhnya engkaulah Maha Pemberi rahmat. Ya. Jadi Al-Wahhab. Kemudian ayat berikutnya apa? Rabbana innaka jami'un nas. Betul? Liyaumin la raiba fi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk apa? Untuk hari yang tak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. Kapan hari yang tidak ada keraguan padanya? Itu saat ketika dirimu sedang berhadapan dengan Allah. Allah tidak menyalahi janji. Itu. Jadi rahmat Allah yang paling besar adalah saat kamu diberi kekuatan untuk bisa menapaki perjalanan spiritual sehingga dirimu bisa bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu rahmat yang paling besar. Nah, setelah itu baca terus doa ini, ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan. Nah, innaka antal wahhab, gitu. Jadi doa ini hanya boleh diucapkan oleh mereka yang sudah menjadi ulul albab. Yang belum, ya harus memulai dulu perjalanan spiritualnya dari alif lam mim. Gitu. Nah, begitu kita mendapatkan rahmat, itulah yang dikatakan Einstein tadi. Itu adalah keajaiban. Jadi jangan merasa bahwa rahmat Allah datang pada kita karena upaya kita. Betul? Jadi jalan yang kedua tadi, menganggap apa yang terjadi sebagai suatu keajaiban. Begitu sudah terjadi, itu anggap keajaiban. Tapi sebelum terjadi, pada saat proses, kita harus berpikir bahwa tidak ada suatu kejadian yang ajaib. Jadi ketika proses, harus itu anggapan kita. Tidak ada kejadian yang ajaib. Itu berarti kita harus turut campur merekayasa kejadian. Begitu sudah terjadi, langsung bilang, ya ini adalah keajaiban. Indah ya? Indah. Dua statement Einstein ini, ya, kita dasari dengan Quran surat Al-Imran ini, kehidupan kita akan menjadi sangat dahsyat dan luar biasa. Power sekali. Baik, kita turun ke bawah. Jadi tadi Quran surat Al-Imran itu diawali dengan alif lam mim. Nah, begitu alif lam mim, langsung kita menyadari Allahu la ilaha illa. Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Jadi sebetulnya Allahu la ilaha illa ini dalam banget. Allah tidak ada Dia selain Dia. Siapa yang bisa mengucapkan ini? Yang sudah sampai pada Dia. Jadi saya bukan mengatakan bahwa orang yang mengatakan la ilaha illallah itu enggak benar, enggak begitu. Ya. Tetapi alangkah indahnya kalau dia sudah sampai kepada Allah. Sehingga katanya beri la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya, tidak ada Tuhan selain Allah. Begitu mengatakan tidak Tuhan selain Allah, dia harus sampai dulu pada Allah. Ribuan kata-kata la ilaha illallah tetap saja selama dia tidak tahu Tuhan, dia akan menuhankan Tuhan-Tuhan selain Allah. Itu kata-kata yang kemudian tidak memiliki energi.
Nah, itu sebabnya tidak sedikit orang yang berjalan dalam thariqat kemudian mengalami kebuntuan thariqah, yaitu rasa bosan yang luar biasa karena belum sampai di tingkat rasa. Tapi kalau sekarang fokuskan batin kita, pandangan kolbu kita kepada yang Allah tunjukkan kepada kita. Saat kita mau fokuskan batin kita, kemudian kita bilang La ilaha illallah. Yang terasa oleh kita, semua Tuhan-Tuhan lain selain Allah hilang. Yang ada cuma wajahnya. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Ucapan la ilaha illallah dalam sekejap mengantarkan kita kepada cahaya. Tapi bagi mereka yang tidak tahu, ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kosong. Tidak ada. Ternyata Allah mengatakan Allahu la ilaha illa Allah, tidak ada ilah kecuali Dia. Tidak ada yang patut dipertuhan kecuali Dia. Itu hanya bisa dijalani dan dialami oleh orang-orang yang sudah mencapai alif lam mim. Baru kita akan merasakan huwal hayyul qayyum, Dia yang maha hidup dan senantiasa berdiri sendiri. Lalu kita menyerap sifat itu, hidup berdiri sendiri. Jadi kita akan menjadi sekuat Dia kalau kita menyatukan dengan Dia. Artinya segala kebergantungan pada selain Dia kita bisa hilangkan. Yang ada cuma Dia, yang ada cuma Dia, yang ada cuma Dia. Gitu. Kita kan sering baca ayat kursi ya. Ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sering baca, cuman baca ayat kursi cuman sekedar untuk mengusir hantu. Ya. Ya, padahal hantunya enggak di luar, hantunya di dalam diri kita sendiri. Ya, segala Tuhan selain Allah tuh hantu. Paham? Jadi segala Tuhan selain Allah itu namanya hantu. Jadi hantu-hantu yang kayak gitu itu bisa diusir dengan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kalau kalimat ini dialami menjadi suatu pengalaman spiritual, dengan sendirinya kita akan bersih. Jadi rasa khawatir, rasa takut pada selain Tuhan hilang musnah dalam seketika, karena kalimat itu menjelmakan pengalaman spiritual tambahan untuk menguatkan pengalaman spiritual yang sebelumnya. Jadi kalau begitu, bagaimana cara mengusir hantu? Cara yang paling ajaib adalah bukan mendatangkan tim pemburu hantu. Semakin loba hantu di imah kita. Ya. Ya. Iya, karena yang datang pun sudah hantu. Iya, kan hantu tidak mungkin bisa diusir kalau bukan oleh teman-temannya. Betul enggak? Iya. Itu tukang sol sepatu pasti iri hati dengan tukang sol sepatu lagi. Betul enggak? Ya, tukang sayur pasti iri hati dengan tukang sayur lagi. Gak mungkin tukang sayur iri hati sama guru. Ya, guru SD iri hati dengan guru SD lagi. Betul nggak? Kok dia bisa beli mobil, kok saya enggak? Pasti begitu kan? Sesama guru. Betul nggak? Iya. Tapi jangan kemudian mengatakan seorang mursyid iri hati dengan mursyid lagi. Kalau masih iri hati bukan mursyid. Kalau tukang tol sepatu mah nggak apa-apa. Ini beda, agak beda. Jadi jangan menggunakan kalimat analogi yang salah. Saya harus kasih pencerahan ya supaya ngerti. Ya kalau soal sepatu sih nggak masalah dengan soal sepatu. Level soal sepatu, ya kan? Itu maksud saya. Supaya cerah pikirannya. Nah, mari kita lihat. Alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian nazala alaikal kitab bil haq musaddiqan lima baina yadai wa anzala taurat wal injil. Ini penting nih saya bicara ini. Dia menurunkan kitab. Ini enggak ada dalam tanda kurung Quran, enggak ada. Itu hanya terjemahnya saja. Betul? Nazala alaikal kitab. Dia telah menurunkan kepadamu kitab. Dengan sebenarnya bil haq.
Ini saya mau kasih tahu, apakah betul kita sudah ketiban kitab yang sebenarnya? Betul? Kalau kita sudah ketiban kitab yang sebenarnya, ujungnya apa? Kemudian musaddiqal lima baina yadayhi wa anzala Taurat wal Injil. Ya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Jadi, kata Taurat dan Injil, saya mau nanya, Taurat diturunkan pada siapa? Pada Nabi Musa kan? Nabi Musa kan Bani Israel. Betul nggak? Berarti Taurat untuk siapa? Untuk Bani Israel. Siapa Bani Israel? Orang yang berjalan menuju Tuhan. Awas ya. Harus pintar ya dapat pengajian dari saya. Injil turunkan pada siapa? Pada Nabi Isa. Nabi Isa itu siapa? Nasoro. Orang yang dapat pertolongan. Jadi kalau begitu, Taurat dan Injil, Taurat diturunkan kepada orang yang berjalan menuju Tuhan. Kemudian Injil diturunkan pada orang yang dapat pertolongan dari Tuhan. Lalu dia pun berjalan di jalan Tuhan. Jadi kalau gitu, Taurat dan Injil untuk siapa? Ya untuk dia. Mengerti sekarang? Untuk dia. Dia ya dalam tanda kutip. Paham sekarang? Ya jangan menjadi anti. Nah, ternyata kita akan paham itu kalau sudah kepadamu diturunkan kitab. Kitab yang diturunkan padamu itulah yang akan membenarkan kitab yang sebelumnya. Betul nggak? Iya. Nah, kitab yang mana? Yang sama-sama dilihat oleh orang-orang yang sebelumnya, oleh leluhur kita itu kitab semua itu. Betul ya? Kan kitab itu kalamullah. Kalam itu sifat Allah zat. Ya kalamullah ya sifat dan zat yang melekat. Ya nyatu. Itulah wajibul wujudnya. Itulah kitab yang sebenarnya. Bisa dipahami. Jadi ini nanti nyambung dengan yang tadi. Jadi luar biasa sistematikanya Al-Quran itu. Ingin jadi keluarga Imran? Ingin? Ya harus alif lam mim dulu. Setelah alif lam mim baru kita bisa tahu, oh itu Allah. Betul nggak? Kalau gitu nggak ada Tuhan selain Dia. Kalau sudah tahu. Karena Dia yang selalu hidup dan berdiri sendiri. Betul nggak? Lalu kita merasakan hidup, ya kan? Nah, bergantung pada Dia yang berdiri sendiri. Kemudian ayat berikutnya diturunkan, Dia menurunkan itu. Ya, jadi Allah yang maha hidup tadi, yang maha berdiri sendiri menurunkan kepada kita apa? Satu kitab, yang kitab itu kalau diturunkan pada seseorang, dia bisa membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Apa namanya kitab sebelumnya? Taurat dan Injil, kan? Jadi pintar, ya. Nah, kemudian ya, sebelum menjadi petunjuk bagi manusia dan Dia menurunkan Al-Furqan. Jadi Al-Furqan itu nama lain untuk Al-Kitab. Jadi tolong perhatikan, ketika seseorang belum bisa memisah mana yang hak, mana yang batil, sebenarnya dia belum ketiban Alkitab yang berperan sebagai Al-Furqan. Jadi Alkitab itu barangnya, Al-Furqan itu adalah fungsinya. Nah, kitab yang diturunkan pada setiap orang, kalau benar-benar itu kitab sejati, dia bisa mengantarkan orang itu untuk mendapatkan Al-Furqan. Al-Furqan itu adalah pemisah. Nah, sekarang kita tahu, kita cek sekarang dalam diri kita, udah ada Al-Furqan nggak dalam diri kita? Nah, yang Al-Furqannya sudah bagus, ya, kan langsung, ya, sudah ini benar, ini nggak benar, kan gitu, betul nggak? Ini ya, ini tidak, gitu nggak? Betul nggak? Nggak ragu-ragu, tidak perlu komunikasi lagi, langsung. Karena yang dari sini itu kan murni. Nah, Al-Furqan itu ternyata hidup pada setiap orang karena dia datang dari yang maha hidup. Nah, sekarang tinggal tugas kita adalah memfungsikan Alkitab kita menjadi Al-Furqan. Jadi sebenarnya kalau kitabnya kita itu sudah jadi Al-Furqan, hidup. Ya sudah, pilihan-pilihan itu datang dari dalam. Ya tidak, ya tidak, ya tidak, sudah. Jadi tidak perlu lagi kita kemudian memasuki area-area yang abu-abu karena sudah hidup. Nah, kalau kita masih sering memasuki area yang abu-abu itu, sebetulnya kitab yang diberikan pada kita belum berperan menjadi Al-Furqan. Nah, inilah latihan awal untuk bisa menembus ayat-ayat yang mutasyabihat. Nah, yang sudah dapat kitab tapi belum hidup Al-Furqannya, dapat dia paling ayat-ayat yang bersifat muhkamat saja. Itu pun baru tafsiran dia. Makanya Quran kalau ditafsir pakai akal, benar saja
itu salah. Jadi Quran kalau ditafsir pakai akal, benar saja tafsirannya itu salah. Gimana maksudnya? Gini, ada satu statement. Statement ini dikira-kira oleh kita. Oh, ini kali aja begitu. Nah, ilmu kali aja kita ternyata pas. Itu aja salah. Kenapa? Oh, belum ngalami kita. Tetap saja bahasanya bahasa duga-duga. Betul nggak? Ngerti maksud saya? Nah, harus pintar ngajinya ya. Nah, lain lagi kalau orang yang sudah ngalami ayat itu. Dia memahami itu karena dia mengalaminya. Udah jelas itu bilhaq. Gak ada keraguan. Gitu. Jadi kalau orang menafsir Quran bukan pakai bahasa pengalaman spiritual tapi pakai bahasa intelektual semata, benar saja nilainya salah. Kesalahannya di mana? Kan udah benar kok salah. Kesalahan dia karena dia sebenarnya baru menebak, tebakannya pas, tapi sebenarnya dia belum ngalamin ayat itu. Paham? Kesalahan dia belum ngalamin. Itu. Tapi kalau dia sudah ngalamin ya benar banget, itu namanya bilhaq.